Oke, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan sebuah langkah yang sangat bagus. Ingin mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di tim nasional kita. Ya. Kemungkinan dia bukan saja bermain mungkin di tim senior, tapi di tim junior juga, sama seperti Ivar Jenner dan juga dengan Rafael Struijk yang usianya kan masih di bawah 23. Nah, dua pemain asal Belanda ini, ya itu kemarin di bawah STY adalah pemain depan. Dan saya tadi coba untuk berbicara, bertukar pendapat dengan Ketua Umum, ya mungkin lewat WA. Dan saya sudah mengatakan bahwa posisi kita, kemungkinan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia masih bisa terbuka. Apalagi kalau proses Jai Ises ini, pemain yang berada di Serie B di Venezia, ya, di Liga Italia, itu cepat diproses dan dia bisa bermain di Piala Asia. Ini kan bagus, apalagi kalau kita bisa melangkah lolos ke putaran ketiga di pra Piala Dunia untuk zona Asia, ini memungkinkan kita bisa punya peluang. Kan? Jadi terbukti sekali di era Sinteyong ini sepak bola Indonesia itu mendapat satu perubahan yang begitu besar sekali. Bukan saja timnas seninya, tetapi timnas U23, U20, U19 semua di bawah kendalian Sinteyong. Sinteyong menggunakan beberapa taktikal ya. Apa yang menarik tentang Sinteyong ini? Taktikal yang digunakan ataupun formasi yang dia gunakan bukan hanya satu formasi guys, tetapi ada banyak formasi. Dia menentukan formasi itu apabila menentang sesiapa lawannya. Nah, dia melihat kepada siapa lawannya. Kalau lawannya tim ini formasinya. Lawan tim ini ini formasi yang dia gunakan. Jadi ada beberapa formasi yang digunakan. Begitu juga dengan cara kepelatihannya, bagaimana dia menerapkan sistem pelatihan yang keras ya, cara latihannya itu keras, disiplin yang tinggi, kemudian stamina yang kuat, dan juga pemain harus dapat mengikut semua disiplin ini. Kalau tidak, dia akan singkirkan. Mafia bola di kita ini bukan cuma orang dalam negeri, tapi juga luar negeri. Iya. Saya pengalaman beneran ya. Silakan. Saya pengalaman 2011 saya pegang Persiraja Banda Aceh. Saya CEO-nya di sana. Bulan puasa saya ditelepon sama orang tanpa nomor gitu kan. Ketika tanpa nomor kan berarti orang luar negeri. Yes. Halo Pak Ci, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ci butuh uang? Oh butuh lah, mau lebaran. Saya bilang gitu kan. Oh, ini ada uang Pak Ci 500 juta. Iya, apa yang harus saya kerjakan? Pak Ci bikin pertandingan Persiraja lawan PSM. Gitu kan. Wah, bulan puasa friendly gitu, pertandingan friendly. Iya. Bulan puasa nggak ada kompetisi. Ya friendly Pak Ci. Ya, friendly bulan puasa itu nggak ada pertandingan bola. Kita nggak ada bisa main malam. Pak Ci tak perlu gelar pertandingan, Pak Ci cukup bikin di website. Gitu kan. Persiraja kalah 1-2 dari PSM Makassar. Golnya penalti menit 90 gitu. Diminta itu 500 juta. Saya tuh waktu itu bikin juga lumayan nih. 500 juta kan nggak bikin. Ini saya tanya kawan-kawan, bisa nggak dibikin di website kita? Habis itu kita take down websitenya. Gitu. Lumayan 500 juta buat THR ya. Nggak ada pertandingan kan kita nggak mengeluarkan ongkos gitu. Nah itu kemudian parah begitu ya. Ini kayaknya paham kan Bung Toel karena pernah belajar itu juga. Ilmu yang didapat dari coaching ini ya, training pelatihan. Kalau nggak bisa tiba-tiba Tuan Yusuf ngomong soal itu improvisasi ini ada ini. Saya nggak bisa jawab kalau enggak. Iya. Oke, Bung Toel. Makin kesel. Janganlah begitu. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong sedang mendapat sorotan, tidak hanya di level nasional melainkan juga internasional. Bagaimana tidak, Sinteyong dengan apik bisa mengangkat kualitas permainan Timnas Indonesia. Satu persatu prestasi penting diraih Timnas Indonesia bersama Sinteyong. Yang terbaru, Sinteyong berhasil membawa Timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23 2023. Namun pekerjaan Sinteyong tidak berhenti sampai di situ. Dalam waktu dekat pelatih asal Korea Selatan tersebut harus mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Oktober mendatang. Setelah kualifikasi Piala Dunia 2026, Sinteyong juga akan masih disibukkan dengan ajang Piala Asia. Seperti dilansir tefonenews.com dari media Malaysia, Makan Bola, dalam salah satu berita yang dinaikkan dengan judul, Jordi Amat, Indonesia mampu layak ke Piala Dunia.
Pada artikel media Malaysia tersebut lebih banyak berfokus pada pandangan Jordi Amat yang yakin bahwa timnas Indonesia kini sudah punya kekuatan yang cukup untuk maju ke putaran final Piala Dunia 2026. Kemudian pada bagian artikel tersebut dituliskan bahwa keyakinan yang kuat bahwa Indonesia mampu lolos ini didasari pada alokasi 8 slot pada kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk AFC. Menurut Makan Bola, dengan 8 slot itu maka ada peluang yang sangat besar bagi negara di Asia Tenggara untuk lolos ke putaran final. Di antara negara Asia Tenggara, Makan Bola menyoroti timnas Indonesia yang disebut punya peluang sangat besar untuk lolos. Lebih lanjut, Makan Bola juga menyebutkan bahwa jika mampu lolos ke Piala Dunia maka secara tidak langsung membuat negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia sebagai tim yang ditakuti negara-negara lain. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei pada Oktober ini. Jika berhasil mengalahkan Brunei, maka timnas Indonesia akan bergabung dengan Vietnam, Irak, dan Filipina di grup F. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada leg pertama tanggal 12 Oktober tahun 2023 di Stadion Jakabaring Palembang. Pada tanggal 17 Oktober mendatang, giliran timnas Indonesia bertandang ke Brunei Darussalam pada leg kedua. Media Malaysia yakni Makan Bola, kepanasan, usai timnas Indonesia disebut layak lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui, timnas Indonesia berhasil mencatatkan penampilan yang cukup gemilang dengan melaju ke Piala Asia 2024 yang dihelat di Qatar. Tiket Piala Asia 2024 sendiri berhasil dipastikan skuad Garuda usai keluar sebagai runner-up grup A bersama Yordania yang berstatus sebagai juara grup. Sementara itu, di Piala Asia 2024 sendiri, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama dengan Jepang, Irak serta Vietnam. Salah satu penggawa timnas yakni Jordi Amat memperlihatkan kepercayaan dirinya bahwa tim asuhan Shin Tae-yong itu mampu tampil gemilang di Piala Asia dan kemungkinan untuk lolos Piala Dunia 2026. Hal ini disebutkan Jordi Amat kepada FIFA, di mana pernyataan pemain Johor Darul Tazim itu menuai sorotan dari salah satu media Malaysia yakni Makan Bola. Bek tengah Indonesia, Jordi Amat percaya bahwa tidak mustahil untuk timnya menuju ke putaran final Piala Dunia 2026, tulis media Malaysia tersebut. Keyakinan Amat didasari oleh 8 slot kualifikasi Piala Dunia yang dialokasikan kepada AFC. Dengan 8 slot tersebut, negara Asia Tenggara seperti Indonesia memiliki peluang yang cukup besar, sambungnya. Sebagai informasi, ada 4 tim Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Asia 2024 yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam serta Thailand. Meski tergabung di grup yang cukup berat, bukan hal yang mustahil bagi timnas Indonesia untuk lolos dari fase grup Piala Asia dan membuka peluang lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Piala Dunia 2026 akan digelar di Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada yang bakal diikuti oleh 48 tim di seluruh dunia. Hal ini meningkat dari edisi sebelumnya, di mana Piala Dunia hanya terdapat 32 tim saja sejak digelar pada edisi 1998. Pada format sebelumnya, Asia memiliki 4 slot untuk berlaga. Sementara di edisi 2026 mendatang, Asia kebagian 8 slot yang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk timnas Indonesia.